Talbiyah menggema di Aula Jeddah, Asrama Haji Embarkasi Aceh di kota Banda Aceh. Setiap harinya, ratusan calon jemaah haji asal Tanah Rencong melantunkan doa tersebut sebelum berangkat ke Tanah Suci memenuhi panggilan ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan vlog jurnalis Kutaraja. Nah, hari ini kita akan melakukan liputan di asrama haji di kota Banda Aceh terkait persiapan keberangkatan jamaah haji asal Tanah Rencong. Nah, di sini tepat bersama kloter 4 ya, yang akan berangkat ke Tanah Suci. Nah, kita akan melihat bagaimana prosesnya dan akan coba bertanya-tanya dengan beberapa calon jemaah haji. Yuk, lihat aja perjalanannya.
kami datang memenuhi panggilan-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Rindu rasa, rindu rumah. Kami ingin menggapai jalan-Mu ya Rasulullah. Di tengah lantunan talbiyah yang terus berkumandang, tersimpan harapan dan doa agar seluruh jemaah diberikan kelancaran, kesehatan, serta dapat kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Sebelum keberangkatan, para calon jemaah juga mempersiapkan diri secara fisik dan mental agar mampu menjalani seluruh rangkaian ibadah haji, mulai dari menjaga kesehatan, memperkuat niat, hingga memperdalam pemahaman terkait tata cara ibadah selama di tanah suci. Bagi para jemaah, perjalanan haji bukan sekedar perjalanan biasa. Ibadah ini menjadi perjalanan spiritual yang telah lama dinantikan. Bahkan, ada yang harus menunggu bertahun-tahun demi mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah di tanah suci. Tahan nih Roni. Dan nanti mama satu rombongan ya. Di antara ratusan calon jemaah tersebut terdapat sosok Nek Ramlah, jemaah haji tertua asal Aceh tahun ini. Di usia senjanya atau sekitar 102 tahun, semangat Nek Ramlah untuk menunaikan rukun Islam kelima
tak pernah surut. Dengan langkah perlahan dan penuh keyakinan, ia akhirnya dapat mewujudkan impian beribadah di Tanah Suci setelah penantian panjang selama hidupnya. Nek, sebelumnya udah pernah naik pesawat dan perjalanan jauh, Nek? Hah? Sebelumnya sudah pernah naik pesawat belum? Belum pernah? Belum pernah. Kita nggak pernah warna-warna. Nah. Kayak mana perasaan nenek mau naik pesawat? Deg-degan nggak Nek? Hah? Kayak mana perasaan nenek mau naik pesawat ini nanti besok? Alhamdulillah juga rasanya nggak ada susahnya. Enak, tenang. Tenang aja. Oke, kita nggak pernah mana karena rumah orang di kampung. Waktu sholat ada doa khusus biar nenek cepat dipanggil ke Tanah Suci. Minta ya Allah ya Tuhanku, dapat aku pergi ke sana. Kita tinggal minta. Tiap hari nenek minta kayak gitu. Iya, ada satu ya Allah ya Tuhanku, kalau aku ke sana dapatlah kawanku yang sejati di sana. Masya Allah. Dapat sholat minta adalah kawan. Sehat aku sana bisa lah aku kerjakan. Nenek pergi sendiri, ada pendamping. Nenek pergi sendiri. Mana? Oh, sama anak. Mana? Kan ada anaknya. Berapa orang anak nenek yang ikut? Satu. Oh, satu. Laki-laki, perempuan. Laki. Nek, anu kan heblah nek, 13 orang. Laki tahu so. Ratusan mari. Kampung nenek di mana Nek kampungnya? Hah? Kampung nenek di mana? Di Langsa. Kampung apa di Langsa, Nek? Aku nggak tahu namanya. Alulu. Dulu Nek ya. Mana? Kita kemana? Ayo. Udah. Makan. Haji bukan sekedar perjalanan ibadah untuk memenuhi panggilan ilahi. Di balik keberangkatan menuju Tanah Suci, ada kesiapan fisik, mental, dan spiritual yang harus dipersiapkan setiap jemaah. Para jemaah tidak hanya mempersiapkan perlengkapan perjalanan, tetapi juga menjaga kesehatan dan memperkuat niat agar mampu menyelesaikan seluruh rukun haji dengan lancar selama berada di Tanah Suci. Hal ini juga dilakukan Nahbadi Junet, calon jemaah haji asal Banda Aceh berusia 72 tahun yang tergabung dalam kloter 4 Embarkasi Aceh. Menjelang keberangkatan, ia mengaku telah mempersiapkan diri sejak jauh hari, mulai dari menjaga kondisi kesehatan hingga memperdalam pemahaman terkait rangkaian ibadah haji agar dapat menjalankan seluruh proses ibadah dengan maksimal. Ya Pak, Nak Hani berapa? Usia sekarang 72. 72. Ya. Berangkat haji Sama istri. Ya. Berdua. Sekarang udah mulai memiliki berapa anak dan cucu nih Pak? Anak berapa? Anak 4, cucu baru 1. Cucu baru 1. Iya. Kalau di kampungnya? Doi. Doi. Kecamatan Ole Karing. Nah, apa perasaan Bapak nih akhirnya bisa berangkat haji, dan kapan sih Pak mulai mendaftar itu? Mendaftar akhir 2011. 2011. Sekitar bulan 11 begitulah. 2011. Cuma kalau pertama katanya itu 2023 berangkat, tapi karena ada Covid, kemudian kan ada penundaan keberangkatan yang jamaah dah tua, sehingga alhamdulillah 2026 ini baru memperoleh itu ya. 15 tahun ya Pak? Iya, 15 tahun. Ya. Sejak kapan Pak bercita-cita ingin berangkat ke Tanah Suci? Memang
cita-citanya udah lama. Ini terus terang saya bilang itu saya pegawai negeri. Pas pensiun itulah uangnya. Uang yang dikasih oleh taspen waktu pensiun kan ada uang taspen. Nah itulah yang uang saya store untuk ke haji 2011. Itu uang pertama tuh. Ya, uang 25 ribu. Ceritanya udah lebih lama lagi. Belum lama lagi, cuman itulah ya. Baru ada kesempatan. Baru ada kesempatan. Kemudian kan sebelum itu juga ya anak-anak juga sedang butuh pendidikan gitu. Bagaimana persiapan Bapak sebelum berangkat nih Pak? Sebelum persiapan apa yang dilakukan? Ya persiapan yang utama adalah mengikuti bimbingan haji di Kandepak sampai 6 bulan kalau nggak salah di Masjid Al-Badar. Kemudian juga kita belajar sendiri pelan-pelan di masjid dengan guru-guru kita, pengalaman orang yang sudah berangkat katanya bagaimana di sana. Ya itulah. Persiapan fisik sendiri Pak? Persiapan fisik terus terang saya agak kurang karena saya terjadi pengepuran pinggang, sehingga pagi-pagi jalan ya nggak jauh-jauh, paling jauh 1 kilo, dari itu nggak sanggup lagi. Makanya sekarang harus pakai tongkat, pengepuran di pinggang sehingga terjadi penyempitan saraf. Kalau kegiatan sehari-hari sekarang di rumah apa Pak setelah pensiun? Setelah pensiun nggak ada kegiatan yang itu, nggak ada. Ya kegiatan-kegiatan supaya jangan duduk, yang punya halaman, cabut-cabut rumput, ke masjid, gitulah. Yang kegiatan masuk fokus satu gitu nggak ada. Kalau dilihat Pak, secara fisik usia 70 lebih ya Pak? 72. Lebih sehat ini kan? Ya. Ini apa sih Pak agar tetap sehat nih dan kuat di usia saat ini, dan ada nggak pantangan makanan dan Kalau sekarang nggak ada, karena saya kena penyakit gula DM. Jadi sekarang yang manis-manis, kemudian juga nasi jangan terlalu banyak. Nah itu salah satunya itu yang sekarang. Jadi yang manis-manis sekarang udah kita hindari. yang mendaftarkan haji kemarin memang sendiri atau gimana Pak? Berdua dengan istri langsung ke bank. Bang Ya, Bang Aceh. aja. Ya. Apa yang paling dinantikan Pak saat tiba di Mekah nih Pak? Yang pertama bisa kita melaksanakan rukun dan wajib haji secara sempurna. Bahkan walaupun saya ini sakit, bercita-cita bisa jalan kaki. Ya, mana tahu ya, kita kan nggak tahu ya Pak di tanah Ya. suci ya, bisa berubah keadaan kan. Yang saya juga bisa aminkan Pak, Ya. tiba-tiba kan sakit Bapak pun bisa sembuh gitu ya. Ya. Sejak kapan Pak mulai ya pengapuran itu tadi Pak? Maaf Pak. Kalau yang sebenarnya kita nggak tahu, cuma ketahuannya itu kira-kira 2011, 2015 baru mulai terasa. Mungkin pengapurannya udah lama, pelan-pelan. Kemudian kita kalau lebih muda dulu nggak begitu terasa. Nah ini nggak sekitar 2015 sudah mulai terasa. Bahkan saya pernah ke dokter saraf, diminta operasi tulang belakang ini, tapi ada dokter juga yang menyarankan seumur bapak nggak usah lagi, nanti bukan sembuh tambah parah, Tungguannya lama dan parah, dibilang kemungkinan sembuh kecil. Nah, Betul. Kalau untuk keberangkatan pesawat Pak, ini rute terjauh atau bagaimana Pak? oh ya. Dulu waktu masih aktif Jakarta, Kalimantan, segitulah paling jauh. Tapi kalau ini belum pernah sejauh selama ini. Ya. Anak-anak ada kasih pesan nggak Pak sebelum berangkat gitu untuk Bapak mungkin? Iya, dia berdoa supaya dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, jaga kesehatan di sana. Ya, bahkan dia bilang kalau kira-kira nggak mampu jangan dipaksakan. Sekarang kan ada caranya di sana. Misalnya sawab nggak mampu ya kita naik kursi roda misalnya, bilang pokoknya jangan terlalu dipaksakan karena fatal nanti. Doa terbesar nih Pak yang ingin dipanjatkan di sana apa nih Pak? Doa terbesar yang ingin Bapak panjatkan? Doa yang terbesar tidak ada doa yang terbesar selain Rabbana atina fid dunya hasanah.
Wa fil berita panggilan kepada Bapak Aswan dan Ibu Yusni, jamaah dari Kota Langsa. Bapak Aswan dan Ibu Yusni dari Kota Langsa, mohon ke depan sekretariat panitia. Sekali lagi kepada Bapak Aswan dan Ibu Yusni dari Kota Langsa, dimohon menuju ke depan sekretariat, ditunggu sama adiknya di Banda Aceh. Terima kasih. Doa yang inti doa sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk apa kita kaya kalau kita sakit, enggak baik di dunia? Untuk apa kita hebat di sini kalau nanti di akhirat kita susah? Itulah inti doa itu. Ya macam-macam itu, mudah rezeki, sehat dan sebagainya. Pokoknya hidup di dunia senang, akhirat senang, itu intinya. Ya. Makna ibadah haji sendiri Pak bagi Bapak apa sih Pak, dan apa mungkin ada nggak pesan buat generasi muda nih terkait haji? Iya, yang pertama gini nih, itu kan rukun Islam yang kelima. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ini diterima Allah, jadi sempurnalah rukun Islam kita yang 5 itu. Kemudian untuk generasi muda, tadi saya dengar pengerahan 26 tahun untuk Kota Madya Banda Aceh masa nunggu. Jadi kalau memang ada kemudahan, ya lagi-lagi sebaya ada ini daftar terus. Nah, kita turunin tahun 2026, selama 26 tahun, berapa tahun dah kita? Ya, itu kan tahun lain. Nah, jadi kalau memang ada kemudahan, ada niat, mendaftarkanlah segera. Paling tidak mendaftar untuk mendapat nomor porsi. Jangan mendaftar sama 5 juta tuh nggak dapat nomor porsi, sama juga nggak ada. Momen yang paling mengharukan Pak menjelang keberangkatan apa Pak untuk Bapaknya? Mengingatkan juga kan sempat tertunda ya. Yang paling mengharukan, saya ada perhitungkan mungkin nggak bisa pergi dengan kondisi fisik saya begini. Tapi alhamdulillah sehat, bisalah kita pergi. Itu yang luar biasa. Sampai sehat Ya. kembali ya Pak ya. Ya. Itu jadi makmur ya. Amin. Ya Pak. Ini kalau untuk persiapan lain Pak, barang yang paling penting dibawa dari rumah apa nih Pak kira-kira? Sebenarnya barang yang nggak apa namanya, baju kita bawa kan. Makanya kalau obatan itu ada wajib, wajib baju. Bahkan yang sebenarnya nggak perlu kalau kadang-kadang bawa apa namanya itu asam sunti lah gitu. Sana Masak di sana. enggak, dah siap makan, dah siap masak kan? Iya, betul. Itu kata orang ya, walaupun nggak usah banyak, sekedar nanti dah seminggu sekali makan sedikit. Pas lagi kangen masakan Aceh. Ya. Betul Ya. Pak. Itu. Apa yang membuat Bapak paling bersyukur? Itulah bisa perginya itu deh. Itu yang nggak tahu bilang. Dari sekian banyak orang, khususnya kita di Aceh, alhamdulillah saya kena panggil. Itu kan syukur yang luar biasa tuh, ya kan? Karena walaupun dah sampai misalnya jadwal kita, kalau Allah tidak mengizinkan, tidak bisa berangkat juga. Sakit kayak entah apa kejadian. Ya, itulah paling bersyukur itu. Allah masih memberi kesempatan. Apa kalimat atau doa terakhir yang ingin Bapak sampaikan sebelum berangkat nih Pak? Kalau dari Tanah Suci kan sudah jelas dari kita Robbana. Iya, di sini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, baik keluarga, terutama anak-anak di sini sehat-sehat, tidak ada masalah apapun, mudah segala urusannya dia. Kemudian kita yang berangkat diberi keselamatan, yang tinggal diberi keselamatan juga. Itu ya. Ya.
Oke kawan-kawan, tadi kita sudah berbincang dengan calon jemaah haji, khususnya yang prioritas ya, ataupun yang lansia. Nah, bagaimana persiapan mereka, bagaimana mereka ataupun doa yang ingin disampaikan ketika sampai ke tanah suci. Nah, tentunya keinginan untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah adalah harapan maupun kemauan seluruh umat Islam. Tapi hanya yang benar-benar mampu yang bisa mewujudkannya. Di sisi lain, keberangkatan tahun ini juga menghadirkan kisah haru dari Muhammad Al-Faruq Ad-Dawi. Remaja laki-laki berusia 15 tahun itu menjadi calon jemaah haji termuda asal Aceh untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ia berangkat bersama sang ibu dari kampung halaman mereka di Gampung Pantai Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bendang Meriah, menuju tanah suci menggantikan sang ayah yang telah berpulang pada tahun 2023. Meski masih berusia muda, Al-Faruq menunjukkan kesungguhannya untuk menjalankan ibadah haji. Remaja yang kini telah menempuh pendidikan agama di salah satu daya di Gampung Langga Tengok, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren itu mengaku memiliki doa sederhana saat berada di Baitullah nanti, yakni mendoakan kedua orang tua dan berharap menjadi pribadi yang lebih baik sepulang dari tanah suci. Faruq, boleh diceritain nggak bagaimana ketika pertama kali dapat kabar mendapat kesempatan naik haji ke tanah suci? Alhamdulillah cukup senang karena cepat dipanggil. Kapan pertama kali dikasih tahu bahwasannya dipanggil? Pertama kali dikasih tahu tahun lalu apa tahun ini? Tahun ini. Tahun ini juga ya? Kira-kira bulan Januari atau bulan Februari? Sekitaran awal tahun. Faruq sendiri ini berawal dari nabung memang haji sendiri atau menggantikan orang tua atau saudara? Menggantikan orang tua. Kalau boleh tahu siapa? Menggantikan ayah. Ayah. Maaf, ayahnya meninggal. Kapan meninggalnya? Tahun 2021. Ayah sama ibu sejak kapan mulai mendaftarkan haji? Tahu nggak? Mendaftar tahun 2012. Tahun 2012. Nah, Faruq sendiri persiapan apa sih yang sudah Faruq buat untuk ke tanah suci ini? Tentunya kan Faruq menjadi yang termuda juga nih, dan kalau boleh tahu ini pendidikannya apa sih? Kalau untuk pendidikan sekarang masih di Dayah kelas 4. Kelas 4. SMA. SMA. Persiapannya ke tanah suci apa aja nih Faruq? Boleh dikasih tahu nggak? Untuk persiapan saya jaga kesehatan, manasik. Nah, Faruq sendiri memiliki keinginan apa sih setelah pulang dari tanah suci ini, dan doa apa sih yang bakal bacakan ketika sampai ke tanah suci? Kalau untuk keinginan, ingin berubah jauh lebih baik dari yang sekarang. Doa yang paling bakal Faruq ucapkan di sana? Untuk doa mungkin
semoga ilmu yang dipelajari bermanfaat, dan untuk ayah mungkin kuburannya diluaskan dan masuk surga. Di perasaan pertama Umi pilih Faruk di antara kakak dan adik yang lain untuk dampingi Umi apa? Perasaan pertama. Nangis dia. Senang, sedih atau terharu? Senang campur-campur sedih lah. Faruk anak berapa? Faruk anak ketiga Dari berapa bersaudara? dari 4 bersaudara. Saudara. Sama aja ya. Bu, anaknya nggak Ibu. Perasaan ibu terhadap anak ibu yang baru usia segini sudah bisa menunaikan ibadah rukun Islam kelima. Pertama senang ya. Kedua sedih juga karena kita sudah belasan tahun ketika mau berangkat ayahnya meninggalkan kita. Sedih ya. Kalau ada rasa senang juga, syukur bisa memberangkatkan anak untuk menggantikan ayahnya. Selain itu, ini tentu juga tantangannya, harapannya kita berangkatkan masih muda, mengingat memang ibadah ini kan ibadah fisik ya, jadi perlu kekuatan. Kalau yang lain lebih besar harapannya ya, semoga dengan berangkat lebih muda dia ke depannya belajarnya lebih semangat, kemudian giroh menuntut ilmunya juga lebih tinggi. Tentu saja semoga dengan ibadah yang dilakukan setiap langkahnya bisa lebih berhati-hati ya. Karena apa? Karena sudah melaksanakan hukum seperti itu. Yang selanjutnya semoga dengan karunia Allah yang besar ini jadi hamba Allah yang bersyukur dengan belajar yang lebih giat, dengan memperbaiki akhlak. Kemudian semoga ke depan menjadi anak yang soleh, yang bisa memanfaatkan ilmu untuk pertama untuk dirinya sendiri, kemudian untuk keluarga, dan juga bisa bermanfaat untuk umat negara ini. Bu, lanjut saja Bu. Pertama daftar mungkin bisa diceritakan ke kawan-kawan. Daftar hajinya tahun berapa? Jadi dulu saya mendaftar di tahun 2012. Jadi memang karena dengan kita cepat mendaftar, masa itu dijanjikan sekitar 12 tahun masa tunggu ya. Tapi ternyata kita berangkat dalam 14 tahun masa tunggu. Jadi seperti itu. Memang prosesnya ya setelah pendaftaran kita terus berdoa ya, semoga kita bisa daftarnya berdua, berangkatnya juga berdua, tapi takdir Allah menentukan yang lain. Jadi saya berangkat, kemudian almarhum juga pilih oleh anaknya. Tapi insya Allah prosesnya kita melalui, kita cerita ya dari hati ke hati, karena dia punya kakak kedua yang sekarang sedang kuliah. Jadi supaya tidak ada tidak ada masalah ke depannya. Jadi kita tanya dari hati ke hati, boleh nggak adiknya berangkat duluan? Alhamdulillah tidak masalah ya, kakak-kakak menerapkan semua yang terbaik seperti apa. Jadi kita juga untuk berdoa mana yang terbaik. Ternyata Allah tentukan si adik yang berangkat. Untuk kakak ya nanti menyusul kalau sudah sampai panggilannya. Jadi kakak juga sudah terdaftar ya, mudah-mudahan diberi Allah sehat, panjang umur, bisa juga melaksanakan ibadah haji seperti yang kita Bu, Ibu sendiri punya doa yang ingin disampaikan kali nggak di Tanah Suci nantinya? Doa terbesar ya. Pertama, tentu terima kasih yang
terima kasih yang terbesar untuk almarhum suami Abu Al-Hutama yang sudah memperjuangkan kita sejak kita tidak mendaftar. Kemudian juga beliau juga merencanakan memang untuk anak-anak didaftarkan di usia muda karena pertimbangan beliau bahwa ibadah ini kan ibadah fisik ya, jadi perlu tidak hanya pengetahuan tapi juga perlu kesehatan. Saya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Itu ya, pertama terima kasih. Jadi sedih juga ya, dan alhamdulillah cita-cita beliau untuk anak-anak sudah didaftarkan di usia muda. Tinggal yang berusul lagi masih menunggu usia 12 tahun karena kebijakan pemerintah usia pendaftar itu ya, semoga apa yang beliau rencanakan ditulis Allah dan beliau menerima sarannya dari niat dan apa yang sudah beliau rencanakan dan sudah dikerjakan untuk keluarga kami. Ya, kita itu rencana didengarkan. Jadi itu kalau kegiatan lain ya akan petani kopi ya petani kami di dusun 5 Wikesam. Kampung apa tadi? Wikesam. Kampungnya Bu. Dusunnya Sama. ya Wikesam. Bu, nama lengkap Ibu, Bu, maaf Bu, dan usianya? Saya Nur Hayati, usia 51. Tengku Al-Hutama. Tengku Al-Hutama. Al-Hutama. Al-Hukama. Ya. Usia Bapak almarhum terakhir meninggal? Waktu tutup usia di usia 46 tahun. Faruk usianya berapa nih? 18. Baru bulan 6 nanti 16 tahun. Tahun berapa lahir bulan 6 nanti 16 tahun. Sekarang Berarti 15 ya? 15 bulan 6. Di balik keberangkatan para jemaah haji Aceh tahun ini tersimpan kisah perjuangan, harapan, dan doa yang berbeda-beda. Dari jemaah tertua hingga yang termuda. Semuanya datang dengan satu tujuan yang sama, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitullah. Lantunan talbiyah yang menggema menjadi penanda mengenai perjalanan spiritual seumur hidup. Sebuah perjalanan yang bukan hanya tentang menuju Makkah, tetapi juga perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta demi meraih haji yang mabrur. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.